Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari semua, adik-adik. Bersyukur karena istirahat malam kita semua telah disertai, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru di hari yang baru. Sebelum kita mulai seluruh aktivitas, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, Pendeta Jemaat GPIB Frata Padang, Bajem Raflisia Bengkulu. Baik, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini, yang penuh dengan syukur, sukacita, kami merasakan itu ya Tuhan. Sebelum melakukan seluruh aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga terang firman-Mu memampukan kami di dalam kami melakukan seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 yang menyatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh pembacaan kita, Bapak Ibu semua, saudara-saudara dan juga adik-adik. Pada pagi hari ini tema dari renungan Morning Call, ibadah ritual dan aktual. Tentu ini tema yang pernah kita dengarkan dari pendeta, pengkhotbah, tema-tema yang pernah kita baca sebelum-sebelumnya. Tapi yang menarik, saya terlintas ketika membaca tema ini. Ritual dan aktual. Tentu masa sebelum pandemi, bisa kita lihat ada kritik yang mengatakan bahwa jangan hanya ibadah itu di gereja saja atau ritualnya saja, datang ibadah minggu, rajin, kemudian dari pagi, dari awal sampai akhir selesai mengikuti ibadah, kemudian seluruh peribadahan ibadah yang ada di gereja, bukan hanya hari minggu, setelahnya itu selesai, tapi ketika hidup sehari-hari tidak dilakukan. Nah, kemudian saya terpikir ketika konteks pandemi ini, apakah iya dibalik ritualnya yang dipertanyakan, aktualnya yang malah meningkat? Itu mungkin saja terjadi. Atau mungkin bisa saja yang terjadi adalah ritual dan aktual itu tidak dilakukan keduanya. Apa yang dimaksudkan ritual yang kita tahu sekarang bagi beberapa gereja, apalagi kondisi COVID, Omikron sementara meningkat, kembali lagi gedung gereja tidak digunakan untuk sementara waktu, kita beribadah menggunakan aplikasi yang ada, entah Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Itu membuat bagi sebagian orang, oke, sudah bisa berdamai dan melakukan itu. Tapi bagi sebagian orang lagi merasa bahwa saya tidak pas sehingga dia tidak melakukan ibadah. Lalu bagaimana dengan kelompok atau orang-orang yang seperti itu, warga jemaat seperti itu? Apakah ia tidak melakukan ibadah secara ritual dan kemudian aktualnya seperti apa? Ataukah seperti tadi dua-duanya tidak dilakukan sehingga kehidupannya hanya difokuskan untuk saya yang penting adalah mengisi hidup saya bisa bertahan hidup, saya, dan saya. Dan pembacaan pada pagi hari ini mengingatkan kita, Ibu Bapak semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa bicara tentang peribadahan, bicara tentang menjadi seorang Kristen yang sejati. Menjadi seorang Kristen yang sejati, yang kita tahu bersama adalah ya keteladanan Yesus Kristus. Itu poin pentingnya. Jadi bicara tentang mau ibadahnya ritual, aktual, poin yang pentingnya adalah keteladanan Yesus Kristus. Itu yang menjadi poin dulu. Ketika kita sudah memahami itu, maka apa yang dimaksudkan dengan keteladanan Yesus Kristus? Membawa dampak bagi dunia. Membawa dampak bagi dunia itu sangat luas. Bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, atau sekolah, atau kampus,
dan dimanapun kita berada. Paling tidak itu lingkup yang lebih kecil dan nantinya akan berdampak bagi yang lebih luas, yaitu dunia. Dampak yang harus ditampilkan, dampak yang harus dipancarkan, itulah dia yang menyatakan kekristenan sejati. Seperti dalam pembacaan pada saat ini, janganlah peribadahan itu menjadi hal yang bertolak belakang, tidak mengekang lidah, atau dengan kata lain, ada perkataan yang keliru, yang berbohong, hoax, menjadi saksi dusta, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita melakukan ibadah secara baik, mau itu tatap muka, secara langsung, ataupun secara daring, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, lidah dan perbuatan itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan yang berat. Inilah yang mau kita lihat dari perenungan di pagi hari ini, bahwa antara tutur kata, antara perbuatan, dan juga antara sikap iman kita dalam peribadahan itu harus seiring sejalan. Karena kita tahu juga, Bapak Ibu semua, bahwa zaman sekarang itu banyak sekali berita-berita yang bohong, berita-berita hoax, berita yang tidak benar, bisa kita dapatkan dimanapun. Dan bisa jadi ketika kita mendapatkan informasi yang salah, kita meneruskan informasi itu. Itulah yang harus kita jaga. Bagaimana di zaman sekarang, Bapak, Ibu, dan saya, mari kita perbanyak informasi, jangan hanya dari satu informasi saja, satu channel YouTube saja, misalnya itulah menjadi sumber kita, carilah beberapa referensi, sehingga informasi yang kita dapat itu informasi yang benar, dan ketika kita sampaikan ke orang lain, itu adalah informasi yang benar, bukan yang semu ataupun yang sedikit benar. Itu yang menjadi pergumulan kita di zaman sekarang. Dan kita sudah diingatkan bahwa pagi hari ini kita mari menjaga sikap hidup kita, salah satunya adalah menjaga lidah, salah satu pikiran kita, jangan sampai kita keliru, yang akhirnya informasi keliru kepada orang lain. Bagian yang kedua dari pembacaan kita pagi hari ini, berbicara tentang orang yang membutuhkan. Dituliskan di sini orang yang membutuhkan, kelompok orang yang membutuhkan itu dituliskan adalah yatim piatu dan para janda. Ini menjadi orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, dan orang-orang yang bagaimana itu bukan menjadi kelompok yang dijauhi, menjadi kelompok yang terpisah dari kehidupan beriman. Ini adalah kelompok yang harus dirangkul dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Inilah kelompok yang harus dirangkul, dan disitulah letak kehadiran Yesus Kristus itu boleh nyata. Karena ketika membaca bagian ayat yang ke-27 pada pagi hari ini, bacaan kita mau menyampaikan bahwa iman dan ketulusan itu nampak. Ketika memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, ada iman dan juga ada ketulusan. Nah, iman itu juga berkaitan dengan supaya menjaga dirinya tidak tercemar dengan dunia. Ini dia iman yang murni, iman yang tertuju pada Yesus Kristus, iman yang tidak tercemar pada dunia ini. Sehingga iman dan tulus itu terpancar dalam kehidupan orang Kristen. Bapak dan saya dan kita semua. Kasih yang melegakan itu juga dapat dirasakan oleh siapapun. Kasih yang melegakan. Ketika hadir, ketika di sini dituliskan adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, ini adalah menunjukkan bahwa kasih yang melegakan. Kasih yang memberikan kelegaan, kasih yang hadir, kasih yang menyapa, kasih Allah itu menyapa, hadir bersama dengan setiap orang yang membutuhkan. Bukan berarti kalau zaman sekarang, tunggu dulu, saya harus selesaikan dulu masalah saya. Mari kita berproses, selesaikan juga masalah saya, masalah kita, masalah pribadi, masalah keluarga, sambil kita juga perlu untuk menunjukkan kasih kepada semua orang. Karena itulah dia tugas kita, hadir di tengah-tengah dunia, menjadi teladan Yesus, memancarkan kasih Kristus, kita meneladani hidup Yesus Kristus, yang akhirnya berdampak bagi dunia ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memampukan Ibu Bapak dan saya di hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas pembacaan yang boleh kami renungkan bersama. Kami dimampukan untuk kembali lagi memahami tentang kemurnian iman kami, ketulusan hati kami. Itu juga berdampak bukan hanya di dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan keluarga saja, tetapi juga berdampak bagi kehidupan di luar kami ya Tuhan, di lingkungan sekitar kami, tempat tinggal, di lingkungan pekerjaan kami, lingkungan kampus, lingkungan sekolah, dan dimanapun kami berada. Pada pagi harinya Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya ketika kami akan keluar dari rumah untuk beraktivitas,
Lindungilah dan jagalah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala gangguan apapun, ancaman apapun, kesehatan kami juga ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberikan kami kesehatan yang terbaik selalu, sehingga imun tubuh kami baik di tengah-tengah ancaman COVID-19, varian Omikron ya Tuhan, yang dapat saja mengancam kesehatan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui makanan minuman, melalui kesehatan daripada-Mu saja memampukan kami ketika kami harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Dan ketika kami pulang juga ya Tuhan dalam keadaan baik tanpa kurang suatu apapun. Bagi kami yang hari ini akan melakukan aktivitas, baik itu pekerjaan, perkuliahan maupun sekolah secara daring, kami juga berdoa kepada-Mu, mampukanlah kami ya Tuhan untuk mempunyai semangat mengerjakan semuanya, menyelesaikan semuanya dengan baik, walaupun ada hal yang berbeda dengan biasanya kami tidak tatap muka, namun kami tetap dapat menyelesaikan seluruh tanggung jawab itu, seluruh pekerjaan kami dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi persidangan sinode tahunan GPIB di rencananya di bulan Maret 2022 ini, Kau juga boleh turut campur tangan kepada panitia, kepada semua orang yang terlibat, sehingga persiapan sampai pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan ketika ada hasil-hasil yang telah disepakati, itu juga menjadi kebaikan bagi GPIB. Kami juga membawa dalam doa ya Tuhan, gereja-gereja-Mu yang ada, GPIB yang ada tersebar, Kau mengetahui segala pergumulan kami masing-masing, Kau juga mengetahui segala sukacita kami masing-masing. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan-Mu saja, seluruh pendeta yang ada di dalamnya, seluruh diaken penatua, unit misioner yang ada, semua itu boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan di tempat kami masing-masing. Biarlah nama-Mu saja yang selalu dimuliakan. Inilah doa kami, inilah seruan kami mau serahkan seluruh hidup kami, gereja kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus selalu menuntun langkah dan memberkati ibu bapak saudara semua.